Jadi di dalam sejarah Islam ini, pernahkah umat Islam mengalami masa di mana mereka mencapai puncak kemakmuran dengan tidak ada orang miskin sama sekali? Pernah terjadi. Dan insya Allah itu akan terjadi lagi nanti di akhir zaman. Ya. Nanti di akhir zaman sebagaimana dikatakan oleh Shadiqul Masduq alaihi salatu wassalam, nanti akan ada masa di mana orang kaya itu berkeliling menawarkan zakatnya. Lalu orang berkata begini, coba kamu datang kemarin, mungkin tak terima. Sekarang mohon maaf saya sudah berkecukupan. Nah, ini di dalam sejarah Islam pernah terjadi setidaknya di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Jadi dikatakan bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu salah satu wali beliau, wali itu gubernur ya kalau sekarang di wilayah Irak kalau tidak salah, saya punya catatan sejarahnya di sini. Itu di tahun pertama dia menjabat, dia mengirim sepertiga harta Baitul Mal ke Madinah. Maka oleh Umar ditegur, kamu kok berani mengirim ke sini sepertiga harta Baitul Mal? Itu memang di situ sudah tidak ada orang membutuhkan. Apa jawaban gubernur ini? Gubernur mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau di tempat kami itu masih ada yang membutuhkan, ya nggak mungkin lah kami akan mengirimkan kepada Anda Baitul Mal. Kas Baitul Mal itu dikirim ke Madinah karena sudah surplus kalau bahasa sekarang. Maka Amirul Mukminin mengatakan, coba pastikan apakah masih ada orang-orang yang membutuhkan. Setelah dicek tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Pastikan adakah orang-orang yang masih mempunyai hutang dan belum dilunasi. Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengatakan, lihat dan periksalah adakah di antara masyarakat Muslim di tempatmu itu yang mau menikah tapi dia tidak sanggup. Maka sang gubernur mengatakan, wallahi wahai Amirul Mukminin, semua yang bujang-bujang sudah kami nikahkan dan kami cukupi dulu. Yang kami kirimkan ini murni adalah sisa daripada kas Baitul Mal. Dan ini yang lebih hebat lagi oleh kaum muslimin sekalian. Amirul Mukminin kemudian mengatakan begini, kalau ibu lihat ahli timah yang ada tinggal di tempatmu, lihat siapa dari mereka yang tidak punya pekerjaan atau dia mau usaha tapi tidak punya modal, pinjami dia dari uang zakat. Karena kalau anak tidak boleh diberi ya uang zakat itu, maka mereka diberi pinjaman dari uang zakat. Itu saking makmurnya umat Islam waktu itu. Dan itu bapak-bapak sekalian, mungkin ada di antara kita yang bilang itu kan bagian dari harmoni sejarah. Nah, itu kan terlalu ideal kalau untuk diterapkan di zaman kita. Sebenarnya kalau kita mau menganalisa secara betul ya, bahwa itu bisa kita hitung angkanya itu ya. Kalau umat Islam ini benar-benar menerapkan syariat zakat ini sesuai yang Allah perintahkan, itu kayak itu mustahil akan ada orang miskin. Mustahil akan ada orang miskin. Saya katakan ya, ini data lembaga zakat internasional. Mereka mengkalkulasi jumlah orang kaya dan lembaga-lembaga kaya yang kekayaannya itu dipublikasikan secara umum ya. Ini berdasarkan survei tahun 2017, berdasarkan laporan majalah Forbes tentang harta kekayaan satu orang kaya untuk wilayah Timur Tengah ini. Bukan, kita nggak bicara di Indonesia, tapi saya yakin bahwa sekalian umat Islam di Indonesia ini yang kaya itu sudah banyak sekali. Itu kekayaannya adalah 18 miliar dolar kasnya yang dalam bentuk uang. Kemudian Bank Wahid Khadiji tahun 2019, satu bank Teluk negara Teluk itu kekayaannya kas dalam bentuk uang kasnya itu adalah 11 miliar dolar. Kemudian lembaga-lembaga profit yang dia itu
itu kasnya seharusnya sudah dizakat, itu kekayaannya adalah 600 miliar dolar. Berarti kalau satu orang kaya, ini satu orang kaya ya, kita nggak usah ngomong lembaga dulu, satu orang kaya di negara Arab maksudnya, itu dengan kekayaan 14 miliar dolar, itu mestinya per tahun zakat dia adalah 450 juta dolar. Kalau itu nilai zakatnya. Kalau setiap fakir miskin itu diberi zakat sebanyak 10.000 dolar. 10.000 dolar itu kan banyak, 150 juta. Kok banyak sekali zakat? Nanti insya Allah saya bahas ya, bagaimana cara memberikan zakat yang benar dan tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Itu maka satu orang itu berarti kalau kekayaannya dalam jumlah yang saya sebutkan tadi ya, dengan jumlah zakat per orang diberi 10.000 US dollar, itu mestinya jumlah fakir miskin yang mendapatkan manfaat itu bisa 45.000 orang fakir miskin. 45.000 orang fakir miskin dari satu orang kaya, dan satu orang fakir miskin itu dapatnya 10.000 US dollar. 10.000 US dollar itu berapa? Banyak lah pokoknya, 150 juta. Itu kalau satu tahun dia menunaikan zakat. Sedangkan zakat itu adalah kewajiban yang sifatnya rutin, tiap tahun harus ditunaikan. Dan setiap muslim itu pasti punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 10 tahun, kira-kira sudah berapa orang miskin yang mengambil manfaat? 450.000 orang miskin. Itu satu orang kan kaya. Lah kalau 5 orang kaya, lah kalau 10 orang kaya, lah kalau 100 orang kaya, aina hadhihi al-amwal. Terus kemana semua harta itu pergi? Kenapa kita kok masih ada orang miskinnya? Kenapa kita kok masih susah untuk nyari beras? Kenapa dan kenapa? Banyak pertanyaan. Sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam itu salah satu yang harus kita koreksi sebagai umat Islam ya, sebagai muslim yang taat, tidak lain dan tidak bukan karena kita meninggalkan syariat kita sendiri. Oleh karena itu zakat ini adalah salah satu syiar penting yang harus kita hidupkan supaya kita itu mencapai kemakmuran dunia sebelum akhirat. Nah ini sisi pentingnya zakat, dan bahwa zakat itu bisa menjadi jawaban. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan diremehkan ya. Nanti di dalam kitab yang sudah kita terjemahkan itu juga dibahas tentang efek mukjizat daripada zakat. Itu salahnya adalah efek di masyarakat. Ketika zakat tidak berjalan itu apa yang terjadi? Efek sosial, efek moral. Kenapa ada orang sampai bunuh diri karena nggak kuat memikir beban rumah tangga, itu tanggung siapa? Kemudian kenakalan remaja, itu sebenarnya efek-efek domino karena masyarakat kita nggak sejahtera. Antum mau idealisme ingin menegakkan Islam, tetapi kendali sampai harus goreng ya di dapur ya, karena nggak ada yang dimasak. Kira-kira bisa nggak fokus untuk memajukan Islam? Nggak bisa. Saya ketemu salah satu kawan masih kerabatnya Mbak Maimun juga ya, dia punya pondok di Sarang. Kalau dia main ke Iskarima, dia sudah sekolah. Jadi dia cerita kenapa kok ada gerakan kebangkitan di Indonesia itu awalnya gimana? Itu dimulai dari Solo. Kenapa orang waktu itu mau digerakkan untuk kebangkitan nasional waktu itu, untuk memerdekakan diri? Karena waktu itu kondisi Solo itu masyarakat itu sudah sangat mapan dari segi ekonomi. Jadi beliau cerita dulu orang-orang Rembang itu Pak, kalau mau bangun masjid, mereka datang ke pasar Klewer. Pasar Klewer itu dulu kata beliau ya itu dikuasai oleh umat Islam. Kemudian di Jangsari itu ada Pak Kiai siapa yang lupa. Itu mereka itu pengajian dari sana ke Solo itu hotel loh Pak. Bayangkan. Dan waktu itu kiai zaman waktu itu beliau mengatakan sudah mengeluarkan fatwa naik sepeda ontel hukumnya haram. Kenapa?
wallahu a'lam ya, kayaknya kalau nggak salah itu karena itu produknya Belanda. Solo bayangkan. Tapi karena kamu pakai untuk ngaji dari Kembar ke Solo, khusus untuk kamu malah pakai sepeda ontel, ya, la ilaha illallah. Itu beliau cerita kesini kalau dia mau bangun masjid itu sama kiainya diajak masuk kamar, terus dibuka lemari isinya duit semua, ambilin tak cukupmu. Ya, kalau masalah sudah sejahtera itu diajak mikir TPA itu gampang, Pak. Diajak mikir ideologi, tak mikir rame itu gampang. Tapi lihat masyarakat yang di situ ekonominya masih susah, gimana mau diajak untuk memperjuangkan Islam? Ya. Nah, ini sekilas ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke inti materinya. Bapak sekalian, kemarin di kepanitia sudah saya sampaikan buku terjemahannya, nanti bisa diminta ke panitia berupa file. Jadi kalau dengan nggak bisa minta file PDF-nya ada di situ, nanti bisa antum kaji di situ. Jadi sebenarnya kalau antum mengkaji buku tersebut itu nanti antum insya Allah ya itu akan punya skill untuk menjadi akuntan zakat. Jadi kalau ada orang kaya, terutama para asatid ya, ada orang kaya datang, Ustaz tolong dihitungkan zakat perusahaan saya. Dengan mempelajari buku itu, insya Allah antum akan bisa menghitungnya dengan mudah. Jadi antara problem kita sekarang ini banyak di antara para asatid itu yang dia menguasai mata-mata fikih terkait zakat tentunya ya, tetapi dia tidak paham sama sekali ilmu akuntansi zakat, sehingga nanti yang terjadi apa? Hal-hal yang tidak seharusnya tidak masuk item yang dihitung untuk didalami dimasukkan. Nah, makanya kita berusaha untuk mencari jalan tengah supaya orang yang punya background akunting itu juga paham fikih zakat, dan para fuqaha yang ngerti fikih zakat itu juga paham akuntansi zakat. Bapak dan ibu sekalian, sekarang ada beberapa tema ya yang mungkin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertama tentang dasar syariat zakat. Sebagaimana yang antum ketahui, zakat ini memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah perintah ilahi. Dia berbeda sama sekali dengan sistem pungutan buatan manusia. Dalam hal ini zakat, pajak. Seringkali kita dapat pertanyaan di masyarakat, Ustaz boleh nggak kalau kita bayar pajak sekalian diniatkan sebagai zakat mal? Jawabannya nanti akan menunjukkan di buku ini. Kita pun tidak bisa. Nah, kita membedakan, dijelaskan perbedaan antara zakat, perbedaan antara pajak itu apa saja. Yang jelas, kalau zakat itu adalah sistem ilahi, sistem yang diturunkan oleh zat yang maha mengetahui mana yang paling maslahat bagi manusia. Oleh karena itu dia mumbabit itu terukur, walaupun ganti zaman, ya tetap segitu. Sumbernya jelas, harta-harta yang harus dizakati itu apa saja itu jelas. Kemudian nisabnya berapa itu juga jelas. Kemudian berapa yang dikeluarkan juga jelas. Kemudian diberikan kepada siapa itu juga jelas. Ini berbeda sama sekali dengan sistem pajak yang karena dia sistem buatan manusia, maka seringkali transparansinya kurang. Ya, itu satu. Yang kedua, tergantung perumusnya. Pajak itu tergantung siapa yang merumuskan. Yang ketiga, sumbernya juga bisa berubah-ubah. Ya, nanti kadang motor bisa jadi sumber pajak. Ya. Kemudian apalagi gedung, kemudian tanah, kemudian BPN, ya, kemudian resto dan lain sebagainya. Bahkan sekarang pesantren pun ada pajaknya ya, kan gitu. Kenapa? Karena itu tergantung siapa yang merumuskan. Nominalnya juga tidak konsisten. Kadang bisa 1%, kadang bisa 10%, kadang bisa 20%. Tergantung yang merumuskan dan tergantung kepentingan siapa. Kemudian siapa yang mengambil manfaat dari pajak tersebut itu juga beda. Kalau zakat itu sudah jelas, peruntukan itu sudah jelas. Ada 8 asnaf yang itu tidak boleh diotak-atik karena yang menentukan langsung Allah Rabbul Alamin.
Misalnya antum berinisiatif, oh ini zakat tak pakai untuk misalnya ngaspal jalan, boleh apa enggak? Enggak bisa. Zakat itu ketentuan penyalurannya sudah ditentukan oleh Rasulullah ini. Ya, ini dasar pensyariatan zakat. Oleh karena itu zakat itu kalau diterapkan, nah itu insya Allah itu menjadi jaminan sosial yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Jaminan sosial apapun itu tidak ada yang bisa menandingi zakat. Karena zakat itu apa sifatnya rutin. Tiap tahun mesti ada orang yang berzakat. Kenapa? Karena umat Islam pasti sadar kalau aku nggak berzakat berdosa. Oleh karena itu kemungkinan untuk lari dari zakat itu kecil. Berbeda dengan pajak ya. Nggak bisa malah ditutupi, jangan dilaporkan kan, biar pajaknya nggak gede-gede amat kan begitu. Makanya kalau di masyarakat Islam itu ada orang-orang yang dia tidak sanggup bekerja, misalnya dia cacat atau dia mandula ya, itu sebenarnya sudah ada jaminan rutin yang gratis yang sifatnya tiap tahun. Dari mana itu bisa? Itu belum dari sisi lain bahwa zakat itu juga berpengaruh dalam membantu meningkatkan produktivitas di masyarakat. Kok bisa Ustaz? Saya kasih ilustrasi begini. Sampean kalau mau buka usaha itu kan kalau mau gede tuh ya, itu biasanya utang atau bukan Pak? Biasanya utang fisik ya kan. Kenapa orang itu berani berspekulasi bikin seperti di luar negeri bikin penelitian ini itu bikin usaha ini itu karena dia backing belakangnya kuat. Nah, dengan berjalannya sistem zakat itu, seorang pelaku usaha itu ketika dia mau usaha dan dia mau menjalankan usahanya, mesti kan dia berhitung nanti kalau usaha saya bangkrut bagaimana? Terus saya menjadi pilot. Dengan berlakunya sistem zakat, dia akan tenang. Kenapa? Karena di dalam zakat itu adalah ada salah satu golongan yang dia berhak untuk menerima, yaitu al-gharimi. Al-gharimi itu adalah orang yang terlilit utang, baik utangnya itu karena urusan pribadi maupun usaha. Sampai membuka usaha misalnya garmen ya, tahu-tahu gudangnya kebakaran, rugi sekian ratus juta. Itu kalau di dalam Islam bisa aku klaimkan sebagai usaha zakat. Dengan begitu Pak, antum akan tenang mau menjalankan usaha itu, mau tenang, aku suatu bangkrut bisa minta uang zakat. Sebaliknya juga, misalnya saya itu orang kaya mau modali seseorang untuk usaha. Sekarang itu kenapa orang kaya sekarang banyak yang mau modali orang itu mikir-mikir. Ya dia nak dibalik itu malah balik malah lain piye itu jadi kan begitu. Dengan adanya zakat, orang yang menghutangkan usaha itu dia tidak khawatir. Kenapa? Kalau dia sampai gagal bayar, dia nanti akan diambilkan dari uang zakat kemudian dibayarkan kepada diri. Sehingga apa dengan hidupnya sistem ini nanti masyarakat itu produktivitasnya akan meningkat. Kemudian pembahasan yang berikutnya di dalam zakat ini ada satu poin penting Pak, namanya sebelum kita masuk kepada masalah nisab dan lain sebagainya, kita perlu memahami apa yang disebut dengan maqasiduz zakat. Maqasiduz zakat itu adalah misi besar, misi agung dibalik disyariatkan zakat. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, zakat itu adalah syariat yang maqulatul makna. Maqulatul makna itu maksudnya hikmahnya itu bisa dinalar. Karena ibadah itu kan ada yang maqulatul makna, ada yang enggak ya. Misalnya sampai sholat maghrib kok 3 rakaat, itu maqulatul makna atau enggak? Ya terserah Allah, mau Allah menetapkan 3 rakaat, perintahnya begitu. Tapi ada syariat-syariat yang dia itu maknanya atau hikmahnya bisa kita nalar. Kenapa khamr itu diharamkan? Karena merusak akal. Kenapa pencuri itu hukumannya sangat tegas? Ya untuk menjaga keamanan harta. Demikian juga zakat itu ada maqasidnya. Di antara maqasid terbesarnya itu adalah menjaga masalah mal atau harta benda umat Islam. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu poin penting di dalam memahami zakat, memahami maqasid zakat,
Yang kalau jenengan nggak paham poin ini, jenengan nggak akan paham zakat yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain, Nabi SAW bersabda, Inna fil mali la haqqun siwa zakat. Sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat. Apa itu? Hak atau kewajiban pada harta selain zakat itu namanya adalah hakut tawrid, ya. Hakut tawrid wal isghal. Hak atau kewajiban untuk diputar, ya, diputar dan diedarkan. Jadi ketika sampean itu ditakdir oleh Allah menjadi orang kaya, ya, di rumah sudah ada satu koper uang, ya misalnya, itu kewajiban sampean sebagai seorang muslim itu uang ini diapakan? Mungkin di antara kita mengatakan ya dizakati Ustaz. Jawabannya adalah enggak. Sebelum dizakati ada kewajiban yang pertama dulu. Apa dia? Kewajiban untuk diedarkan. Jadi Bapak sekalian, Imam Ghazali mengatakan fungsi Allah menciptakan uang itu adalah untuk diedarkan ke tangan-tangan manusia. Maka orang kalau ini menyimpan uangnya di rumah dan tidak diedarkan, sebenarnya dia telah mengumpuli nikmat uang, dan sesungguhnya dia telah mendolimi hak orang banyak karena tidak memfungsikan uang sebagai fungsinya. Makanya ada ungkapan uang memang tidak penting, tapi uang bukan segalanya, tapi segalanya belum uang, ya. Jadi hak pertama, kewajiban pertama sebelum jenengan zakati harta ini itu adalah apa? Diputar dulu. Diputar, dikelola, dijadikan sebuah proyek, pokoknya diputar. Setelah itu kalau ternyata masih mengendap selama setahun, barulah di situ harta sampean akan dikenai zakat. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, makanya di dalam Islam itu ketika jenengan itu sudah punya uang 1 M ya, itu apakah secara otomatis jenengan itu kena zakat? Tidak. Ya. Kapan jenengan itu baru kena zakat? Kalau uang itu sudah sampai miliki selama satu tahun. Secara tidak langsung ya, sebenarnya syariat itu mengatakan kepada kita, wahai orang kaya muslim, ini kamu punya uang 1 M. Aku memberimu waktu selama 365 hari untuk putar duitmu itu. Kamu putar uangmu itu untuk apalah, untuk hal-hal yang positif ya. Apakah untuk membuka proyek dan lain sebagainya, supaya dia tidak menumpuk dalam bentuk uang selama 1 tahun. Ya. Dan itu untuk kepentingan kamu sendiri, untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu, dan untuk kepentingan ekonomi secara umum. Kalau selama 1 tahun itu ternyata uang masih segitu, terpaksa kami ambil 2,5% untuk diberikan kepada kaum yang berhak. Nah Bapak-bapak sekalian, oleh karena itu orang yang pandai mengelola uang itu tidak akan pernah membiarkan uangnya menumpuk dalam bentuk uang cash. Putar dulu uangnya. Ketika selama 1 tahun ternyata masih dalam angka ini, barulah di situ kita kena kewajiban yang kedua, yaitu apa? Zakat. Ya. Oleh karena itu di dalam Islam sebenarnya itu yang dianjurkan itu yang pertama dulu sebelum yang kedua. Makanya Nabi SAW itu kalau mendengarkan sejarah ya, nanti yang mendalam sejarah kalau didalami lagi, beliau pernah menunaikan zakat mal atau tidak? Pernah atau tidak? Kenapa? Apakah kita terus mengatakan berarti beliau tidak berzakat? Tidak. Beliau menunaikan zakat tapi dengan cara yang pertama tadi. Begitu dapat uang langsung diputar. Ya. Diputar itu kalau karena beliau seorang nabi, ya itu langsung beliau bagi-bagikan. Sehingga tidak pernah ada istilah bahwa uang itu mengendap dalam waktu setahun. Beliau aja dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu disebutkan pernah panik habis sholat. Jibril panik. Kemudian beliau masuk kamar,
Para sahabat sampai bingung, ikut panik juga. Jangan-jangan ini turun perintah apa? Setelah ditanya, beliau mengatakan, saya teringat masih punya 3 dinar yang aku simpan. Aku belum tenang sebelum itu tak berikan. Ya. Jadi kalau para nabi itu hidupnya seperti itu, Pak. Dia tidak pernah membiarkan uang itu mengendap lama-lama. Ya. Maka yang dianjurkan oleh syariat Islam itu sebenarnya yang pertama itu, Pak. Jadi jenengan punya uang itu segera diputar, segera diedarkan. Dan nanti nggak kena zakat berarti. Bisa saja seperti itu. Bahkan di dalam kajian kita itu ada teori seorang miliarder, asetnya itu miliaran tapi dia zakatnya 0, itu bisa. Jangan pernah dengar ada seorang Syekh namanya Abdul Aziz Ar-Rajili, kalau nggak salah. Itu Bank Rajili itu termasuk bank terbesar di Saudi, dan salah satu bidang usahanya itu adalah perkebunan kurma. Itu CEO-nya itu tidak pernah pegang uang cash banyak-banyak. Jadi dia begitu dapat profit dari kurma langsung diputar lagi. Nah uniknya di dalam syariat Islam ini, kalau jangan punya uang, ya, punya keuntungan misalnya 1 M ya, itu begitu anu putarkan dalam bentuk proyek, misalnya ini uang 1 M mau tak bikin buat kos-kosan yang nilainya misalnya 800 juta. 800 juta dalam bentuk bangunan itu, Pak, kalau di dalam syariat Islam itu ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Yang dizakati itu adalah hasilnya. Nah, para fuqaha menyebutnya sebagai mustabalat. Mustabalat itu adalah aset-aset yang dia bertambah nilai, bukan benda pokoknya tetapi hasilnya. Misalnya jenengan punya buka usaha rental mobil ya, 10 mobil. 10 mobil itu sampai puterkan itu 10 mobil itu setahun sampai zakati apa enggak? Jawabannya adalah tidak. Yang dizakati adalah hasilnya. Ya. Nah ini masih saya temukan banyak sekali di masyarakat yang belum paham hal ini. Oleh karena itu orang kalau bagi zakat itu sebenarnya mengenakan orang kaya sebelum mengenakan orang miskin. Kenapa? Karena semakin pintar orang mengelola uang, semakin kecil zakatnya. Semakin besar zakat sampean berarti sampean terlalu banyak mengendapatkan uang. Atau kalau barang dagangan berarti barang dagangan sampai banyak yang nggak laku. Itu sinyal itu sebenarnya. Makanya zakat itu sebenarnya konsultan bisnis gratis sebenarnya. Nah ini kok di gudang kaya banyak barang numpuk ya setahun ini. Kita lakukan juga banyak, berarti ini sinyal ini. Berarti kualitas barang harus saya tingkatkan, harga harus saya koreksi. Begitu harusnya. Ya. Banyak Pak, saya menemukan di masyarakat itu ya. Dan lucu itu padahal dia itu juga ustadz dan dia itu punya lembaga BMT juga. Jadi dia setiap tahun itu rumahnya dizakati, motornya dizakati, mobilnya juga dizakati dulu. Dia. Ini pokoknya harus saya lihatkan. Saya tahu banyak dari kita itu yang niatnya baik, ingin berzakat, tidak ingin di hadapan Allah itu mendapat predikat sebagai orang baik, betul? Tapi Pak, yang perlu diingat, zakat itu adalah ibadah. Ibadah itu nggak boleh ngarang, nggak boleh sesuai selera. Boleh nggak sampean aku biar tenang hatiku, aku tak sholat maghrib 5 rakaat terus ngarang diri? Nggak boleh Pak. Jadi al-aslu fil ibadati al-hadar. Hukum aslinya ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang menjelaskan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma'amina amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Oleh karena itu zakat juga begitu. Harta itu tidak boleh sembarangan kita tarik, kita berlakukan kewajiban kecuali betul-betul berdasarkan nas yang jelas. Karena syariat Islam ini sangat memuliakan harta orang muslim. Makanya pajak itu boleh nggak dalam Islam? Mungkin antum semua sudah mendengar ya hadis-hadis yang memberikan ancaman tentang zakat. Walaupun ulama juga mengkaji tidak sesaklek itu. Tetapi zakat atau pajak itu boleh diberlakukan
oleh negara kepada masyarakat dengan ketentuan yang sangat ketat. Kondisi benar-benar darurat itu pun tidak boleh bersikap permanen sebetulnya. Ya ini bab lain ya. Intinya Bapak sekalian, zakat ini adalah ibadah yang dia ada tuntunannya, ada caranya ya. Tadi ya di masyarakat masih misalnya kita temukan fenomena seperti itu. Ini berangkat karena kita sendiri juga belum mengerti bagaimana itu zakat. Mungkin di sini kalau yang saya lihat ya dari situasi lingkungan sekitar, nampaknya banyak di antara kita itu yang berprofesi sebagai petani. Belum banyak loh Pak petani Muslim yang dia menyadari tentang bahwa zakat itu adalah kewajiban. Coba dengan periksa di sekeliling sampean, terutama yang punya sawah lebar-lebar itu dikeluarkan zakatnya berbeda. Ya, kemudian coba akan bagus lagi Ustaz itu kalau dikoordinir sebetulnya. Maka sebenarnya Ustadz itu ketika berdakwah di masyarakat itu sebenarnya tidak harus melulu melalui ceramah-ceramah di masjid. Dengan ngerti Kiai Hasyim Asy'ari itu begitu datang dari Timur Tengah ke Jombang itu apa yang beliau lakukan? Beliau membuka majelis Sahih Bukhari di surau beliau yang sekarang jadi pondok Kebumian di Jombang yang bodeng yang udah itu. Terus kemudian beliau apa? Ikut terlibat dengan petani di sawah. Waktunya panen ikut mana? Disitulah nanti ucapan seorang ustaz akan didengar. Ini harusnya jalan sekian. Bapak-bapak kan tahu kan kemarin itu Pak Ceklik musim kemarau lumayan agak panjang kali itu. Petani jerit kabeh termasuk di daerah saya. Saya coba menelusuri ke masyarakat. Hampir di setiap pojok desa itu yang diomong Pak ini Gusti Allah lebih dukun. Orang udan-udan sampai hampir bulan 12 loh Pak itu. Nah terus saya tanya loh Pak, lah kira-kira Pak kita itu kan harus koreksi. Masyarakat sini naik panen itu ada nggak ininya terpikir untuk dipotong zakat? Wah ya eman-eman mas loh. Terus kami eman-eman kok harus zakat kok harus jaluk udah orang eman-eman kan gitu. Nah sebenarnya ini harus mulai kita hidupkan ya. Jadi di beberapa daerah itu masjid-masjidnya, saya kira di Klaten itu juga ada. Itu sudah mulai mengkoordinir tuh setiap panen itu zakatnya dikoordinir. Saya tahu di sebuah daerah di Lampung ya, di daerah Pekalongan di sana ada satu masjid Muhammadiyah itu yang sangat makmur dan maju. Salah satunya apa? Jamaahnya itu setiap panen itu selalu menunaikan zakatnya dan itu dikoordinir. Nah jadi itu Pak ya, jadi maqasid zakat itu memahami misi besar zakatnya akan membantu jenengan untuk memahami bagaimana berzakat yang benar. Jadi ketika jenengan punya uang dalam bentuk cash 100 juta misalnya, itu mana yang lebih baik? Disimpan selama 1 tahun, kemudian nanti setelah 1 tahun dikeluarkan cuma 2,5%, dikasihkan kepada fakir miskin 2,5%, terimanya pun dalam keadaan mulia atau hina Pak yang terima. Mana yang lebih baik kalau dengan uang 100 juta itu misalnya sampai yang bikin kandang ayam misalnya, ayam bertelur atau berdaging, 1, berapa tangan yang terlibat untuk bekerja di situ? 2, yang terlibat di situ kalau mereka itu orang-orang fakir, mereka menerima income itu bukan di akhir tahun Pak, tapi tiap bulan. 3, skill mereka meningkat atau tidak. 4, mereka menerimanya dengan gagah atau dengan hina? Dengan gagah. Itu baru dari sisi yang terlibat di situ. Belum nanti kalau dengan buka kandang ayam itu berarti kan perlu genteng, perlu listrik, perlu paku, ya, perlu bahan-bahan bangunan, perlu cat, perlu ini itu, kemudian ayam dan lain sebagainya. Itu berapa nilai perekonomian yang digerakkan, dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Islam. Ya, dengan duitnya diputar dengan semaksimal mungkin. Nek perlu, orang perlu zakat. Kalau istilah kasarnya ya, nanti antum jangan perlu belakang. Ustaz mengingkari kewajiban zakat, tidak. Kita melihat zakat dari segi pemahaman maqasid syariah. Ya, duit itu antum putar berikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, itu
jauh lebih baik daripada duit jenengan simpen. Dan itu boleh, secara syar'i boleh. Tak simpen setahun, nanti di akhir tahun tak keluarkan 2,5%. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dianjurkan oleh syariat itu adalah yang pertama. Ustaz, memang ada contohnya yang seperti itu. Saya kasih contoh ya. Jangan dikira ini di zaman salaf tidak ada. Antum nanti bisa buka di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab-kitab salaf yang lainnya. Itu dulu ada seorang ulama namanya Al-Laits bin Sa'ad Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Al-Laits bin Sa'ad adalah rijal Bukhari sahih. Al-Laits bin Sa'ad itu termasuk rijal Sahih Bukhari, dan beliau sebenarnya dalam segi fikih itu di atasnya Imam Malik bin Anas. Cuma sayangnya beliau fikihnya tidak dibukukan oleh murid-muridnya. Imam Laits bin Sa'ad ini, bapak-bapak sekalian, itu income per harinya tidak kurang dari 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? Terus banyak lah pokoknya ya. 1 dinar itu kan berapa 1 dinar? 1 dinar itu kalau nggak salah 4/4 gram emas 24 karat. Kalau 4/4 ya sampai pokoknya ya, 4 juta. Income per harinya itu 1.000 dinar. Jadi beliau ini pernah memberi hadiah kepada Imam Malik bin Anas. Ada kisahnya dalam kitab Ihya ada. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu memberi hadiah kepada Imam Malik bin Anas uang sebesar 500 dinar. Itu kan sudah banyak sekali, sekitar 1,5 M lah. Nah, ternyata dia mendengar Laits bin Sa'ad ini memberikan hadiah kepada Imam Malik sebanyak 1.000 dinar. Berarti 2 kali lipatnya. Tersinggung khalifahnya. Dipanggillah itu Laits bin Sa'ad. Laits, kamu kan tahu saya ini khalifah masih segitu. Kamu kok beri hadiah kok sampai 1.000 dinar? Apa jawaban Laits bin Sa'ad? Laits bin Sa'ad mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wallahi saya malu memberikan hadiah kepada orang sealim Imam Malik dengan hadiah yang kurang nilainya dari income saya per hari. Income-nya per hari 1.000 dinar. Tetapi yang menarik di situ ditulis di kitabnya itu, wa ma'adzalika lam tajib alaihi zakat. Di saat yang sama Imam Laits bin Sa'ad ini belum pernah terkena wajib zakat. Bagaimana kok bisa? Income per harinya 4 M, tapi tidak pernah terkena wajib zakat. Yaitu beliau setiap dapat income langsung diputar, langsung disalurkan, langsung dibikin apa, sehingga dia tidak pernah mengendap dalam uang bentuk cash ya. Laits bin Sa'ad, bapak-bapak sekalian, itu diceritakan di situ. Beliau tidak pernah mau ceramah sebelum bersedekah kepada 300 orang. Ya. Kemudian pernah ada seorang juga punya peternakan madu gede. Ya. Ada ibu-ibu, dia sakit, putus anaknya. Tolong kamu temui Imam Laits bin Sa'ad, mintakan madu 1 botol. Maka kemudian begitu datang Imam Laits bin Sa'ad bilang ke ajudannya, kasih dia 1 jerigen. Padahal dia mintanya berapa? 1 botol. Maka ajudannya komplain, wahai Imam Laits, dia ini butuhnya cuma 1 botol, kenapa kita kasih 1 jerigen? Maka Imam Laits bin Sa'ad mengatakan, dia meminta sesuai standar dia dan kita memberi sesuai standar kita. Bagi dia 1 botol itu sudah banyak, bagi kita 1 jerigen itu belum banyak. Dari Imam Laits bin Sa'ad yang lebih mengherankan lagi itu, ini yang bikin dia nggak kena wajib zakat itu Ustaz. Jadi dia di akhir tahun itu mending kalau saldonya 0, kadang min. Padahal pemasukan per harinya berapa? Ya seperti yang saya dengan dengar tadi. Kenapa Pak? Karena dia seperti itu, dia pintar mengelola harganya. Makanya jangan bangga, alhamdulillah zakat kita tahun ini naik. Berarti ada pengelolaan uang yang sebenarnya jenengan kurang cakap di situ. Nek jenengan pintar mengelola duit,
seharusnya zakat sampean tidak bertambah. Tapi bukan berarti loh, nanti gimana Ustaz? Justru kalau anda pintar mengolah seperti yang saya ceritakan tadi, itu akselerasi untuk mengurangi angka kemiskinan itu makin cepat. Makanya nanti ya, saya akan loncat-loncat untuk pembahasannya. Jadi cara menyalurkan zakat yang benar itu gimana? Cara menyalurkan zakat yang benar itu bagaimana? Mohon maaf ya Bapak sekalian kalau ada di antara jenengan yang ahlinya. Mungkin ya ada di antara kita itu yang menghitung uangnya di akhir tahun 50 juta nih misalnya. Kemudian kita data tetangga kita ada 10 orang yang miskin. Terus kita amplopin 5 juta bagikan cek. Ya. Mohon maaf, cara seperti itu benar, tapi itu sebenarnya belum sesuai dengan cara berzakat yang dituntut oleh para ulama. Jadi menyalurkan zakat yang benar itu bagaimana? Imam Nawawi menjelaskan begini. Jadi orang miskin atau orang fakir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang fakir yang dia qawi, muktasib, kuat dalam arti dia punya skill pekerjaan. Yang kedua adalah orang miskin atau fakir yang lemah. Nah ini cara memperlakukannya beda Pak. Kalau dia itu orang fakir yang dia itu muktasib, punya skill, punya profesi, maka cara ngasih zakatnya itu bukan dikasih gelondongan begitu, tetapi uang zakat dipakai untuk membiayai skill dan usaha dia sampai menghasilkan. Kalau dia tidak punya skill misalnya, padahal dia kuat dan bisa bekerja, maka zakat diberikan kepada dia itu dalam bentuk menyekolahkan, mendidik dia sampai dia punya skill. Ya. Makanya nanti zakat itu bisa dengan petani ya, diberikan traktor. Itu haknya yang dizakati, bukan haknya yang dizakati, itu murni hak dia. Tapi diberikannya bukan dalam bentuk uang cash. Kalau dengan cara ngasih zakatnya kayak itu tadi Pak, kira-kira tahun depan dia berharap dapat zakat lagi yang enggak? Oh mesti ngarep-ngarep Pak. Dia mau membuat, tapi dengan lihat di Jawa Karya itu, masjid Jawa Karya itu angka per tahun mustahiknya berkurang, muzakinya yang nambah. Kenapa? Caranya tidak seperti itu. Oh saya punya usaha konveksi, kebentur modal, udah belikan mesin obras. Wah saya rental, punya skill rental, tapi nggak ada dana untuk itu, udah belikan. Sehingga harapannya tahun berikutnya itu dia itu bukan jadi mustahik lagi, tapi jadi apa? Setidaknya dia menjadi seorang yang muntis produktif, bisa mengatur kebutuhannya sendiri. Syukur-syukur kalau tahun berikutnya itu dia berubah dari mustahik menjadi muntis, menjadi muzaki, menjadi yang berzakat. Coba kalau sistem ini kita hidupkan, insya Allah kita menjadi negara yang maju dan mampu. Ya, tapi karena manusia itu ya terlalu menjauhnya, sok tahu kepada Allah dan menganggap zakat itu kita taruh di museum saja, itu bagian dari masa lalu Islam. Tidak. Allah Maha tahu mana yang lebih tepat bagi kita ya. Dan itu caranya seperti itu. Itu kalau dia orang fakirnya itu apa? Dia komitmen kasih, punya profesi. Kalau dia tidak punya profesi, misalnya manula, anak yatim, mati jompo. Antum kalau lihat naskah fuqaha tentang berapa nilai zakat yang diberikan mereka, makan gede-gede. Dan itu seharusnya itu melibatkan negara memang. Kalau tidak melibatkan negara nanti nggak maksimal zakat. Betul. Ya, oleh karena itu Basnas itu kita harapkan sebenarnya itu kalau berjalan dengan baik, itu insya Allah itu angka kemiskinan bisa kita tekan. Orang-orang yang lemah ini berapa Pak nilai zakatnya? Imam Nawawi mengatakan begini, orang-orang miskin yang dia itu tidak punya skill dan sudah tidak sanggup bekerja, maka dia wajib diberi zakat senilai yang cukup untuk mengcover segala kebutuhan pokoknya, mulai dari pangan, papan, pakaian dan pendidikan selama setahun. Jadi setahun dia udah nggak mikir beras pupuk tidak, karena sudah di-cover dari zakat. Sebenarnya begitu. Sebetulnya idealnya
Nah terus gimana saat yang inisiatif sendiri-sendiri? Ya tetap sah Pak, tetap sah. Makanya zakat itu perlu campur tangan stakeholder pemerintah supaya bisa maksimal. Nanti kalau bisa berjalan subhanallah, orang tenang Pak, nenek-nenek, kakek-kakek itu masjidnya juga tenang, nggak akan mikir orang besok mangan apa. Enggak, kenapa? Karena dia bahkan di Mesir itu Syekh Ramadan Al-Masri Allah itu mengatakan kalau di Mesir orang dapat zakat itu langsung sugih dadaan, langsung oleh rumah, ya, langsung pokoknya langsung sugih dadaan. Nah, gimana pernah nggak berpikir seperti itu? Jadi cara menyalurkan zakat itu sebetulnya ideal. Baik, ya ini pembahasan panjang sekali. Saya ingin ke inti permasalahan. Baik, sekarang saya ingin jelaskan kepada jenengan kapan kita wajib berzakat. Kapan kita wajib berzakat. Jadi ini saya kasih kunci ya ke jenengan sekalian. Kalau jenengan sudah pegang kuncinya, nanti sampean menilai harta manapun itu gampang. Cocok kuncinya dizakati. Kalau enggak, tidak usah dizakati. Bagi adik-adik yang pernah belajar fikih zakat, mungkin nanti temukan di kitab Al-Fuqaha, oh sebab wajibnya zakat itu adalah bulughun nisab, mencapai nisab. Kita katakan ya, tapi itu kurang sempurna ya. Ada yang mengatakan juga oh sebab wajibnya zakat itu karena harta kita itu harta yang nama berkembang. Ya, tapi itu belum sempurna, masih kurang lengkap. Nah, lembaga zakat meneliti bahwa sebab seseorang itu wajib zakat atau illah wujub zakat, illah atau sebab diwajibkannya zakat itu adalah apa? Wasful ghina, kriteria kaya. Jadi di dalam syariat Islam ini yang diwajibkan berzakat hanya orang kaya. Terus kaya itu bagaimana ukurannya Ustaz? Nah, inilah kita semakin yakin ya bahwa syariatnya adalah syariat Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang paling tahu masalah kita sebagai manusia. Kaya itu sudah ditentukan oleh syariat batasannya seperti apa. Tidak diserahkan kepada istilah manusia. Kalau diserahkan kepada ukuran manusia, saya punya gaji sebulan 3 juta, ya mungkin kalau di kampung saya itu sudah dianggap orang kaya. Tapi kalau dengan hidup di Malaysia, angka segitu nggak ada nilainya apa-apa, ya kan? Makanya syariat menentukan kriteria kaya itu seperti apa. Ada 4 syarat orang itu bisa disebut kaya dan oleh sebab itu dia wajib zakat. Ya. Kriteria kaya dalam syariat Islam. 1, ibahatul mal, hartanya harus halal. Ada orang kaya tapi mohon maaf misalnya hasil korupsi, kena zakat atau enggak? Di zakat itu tidak diterima oleh Allah. Ada orang kaya tapi dia dari hasil judi. Ada orang kaya tapi dia hasil menjual barang-barang yang haram. Ada orang kaya tapi dan sebagainya ya. Silakan pikir sendiri. Nah, orang seperti ini itu kalau dia kekayaan melimpah, kalau murni dari situ ya pemasukannya itu dalam syariat belum bisa disebut sebagai orang kaya. Menurut ukuran dunia ya dia kaya, tapi dalam ukuran syariat dia bukan orang kaya yang terkena zakat. Bagaimana Ustaz kalau ada tetangga saya yang dia pemasukannya double? Korupsi dia tapi juga punya warung lontong misalnya. Terus dia mau berzakat nih. Pisahkan dulu yang haram. Atau dengan ada harta yang syubhat meragukan. Nah, ini ada pernah orang titip uang saya di kayaknya itu. Di rumah saya ada amplop tebel sampai sekarang nggak diketahui. Tak zakatnya atau tidak. Kalau anu sampean ragu dengan kehalalannya, sampean nggak kena kewajiban zakat. Yaitu ya syarat yang pertama orang disebut kaya itu apa? Ibadah iman. Hartanya harus halal. Yang kedua adalah bulughun nisab. Dia harus sudah mencapai nisab. Nisab itu angka minimal yang kalau seseorang mencapai angka tersebut maka dia baru disebut orang kaya. Dan itu dalam syariat sudah rinci banget Pak dijelaskan. Kalau kita ya karena kita ini sekarang di zaman yang serba dia pakai uang, maka nisabnya adalah mengacu pada nisab emas dan perak.
Emas dan perak itu nisabnya kalau emas ya seperti yang antum tahu itu asyuna mithqalan 20 mithqal atau kalau dikonversi 85 gram emas 24 karat. Ingat lah ya 24 karat. Jadi kalau saya punya uang ya tinggal dilihat saja harga 1 gram emas sekarang berapa yang turun 4 karat. Taruhlah 1 juta, berarti kalau 85 gram berapa? 85 juta. Kalau jenengan sudah punya uang baik di rekening maupun di dompet ya, itu kok sampai 85 juta. Kalau menghargai 1 juta ya, berarti jenengan sudah mencapai nisab harganya. Ustaz saya punya kambing, kambingnya saya gembalakan ya. Kalau di sini jarang, tapi kalau di Sumatera, di Bima itu banyak Pak. Di Sumatera, di Lampung itu, di Bekri itu, di bawah pohon sawit itu, di situ ada ribuan sapi Bali itu diliarkan. Nah ini yang punya berzakat kapan? Ketika sudah mencapai angka-angka tertentu, ya. Itu ada hitung-hitungannya, ya. Kalau unta berapa, kalau kambing 40 ekor dan lain sebagainya. Jadi harus sudah mencapai nisab. Ya. Kalau kita emas atau perak, ya. Kalau perak relatif kecil Pak, relatif kecil. Perak itu nisabnya cuma kalau dikonversikan ya itu 200 dirham itu cuma sekitar 7 juta. Loh Ustaz yang kita pakai yang mana? Yang emas apa yang perak? Ini sering ditanyakan ini. Kalau kita pakai nisab perak berarti saya kenapa juga Pak? Kenapa? Karena uang saldo saya ada 10 juta. Tapi kalau saya pakai nisab emas, wah masih jauh. Karena kalau pakai emas 85 juta. Jawabannya adalah ikutilah ketentuan waliul amri yang berlaku di negeri di mana Anda berada. Di negeri kita yang diberlakukan oleh Basnas itu adalah nisab emas. Maka itu yang disampaikan jadian patokan. Dan itu biasanya disesuaikan dengan tingkat perekonomian negara yang bersangkutan ya. Kayak di Mesir itu karena di sana kan taraf ekonominya lebih rendah dari kita Pak. Itu orang punya duit 7 juta itu udah kaya. Kalau di sana pakai nisab emas itu nanti nggak ada orang berzakat. Di sana cocok nisab perak atau di Sudan atau di negeri-negeri yang ekonomi rendah. Dan itu ya syarat yang kedua tadi sudah mencapai nisab. Cukup sampai di situ tidak. Yang ketiga itu adalah hawalanul haul. Sampai punya uang 100 juta, tapi cuma dimiliki dalam waktu sehari. Berarti sampai kaya atau tidak? Belum. Saya punya uang 100 juta, tapi cuma saya miliki selama 10 bulan. Belum kaya juga. Artinya jenengan belum kaya dalam arti kena kewajiban zakat. Ya. Jadi harus ada syarat apa? Hawalanul haul sampai miliki selama 1 tahun. Saya punya kambing 40 ekor. Pas di bulan ke-11 ada yang mati 1. Kan nggak jadi kaya. Artinya belum kaya dalam arti apa? Kena zakat. Ya. Makanya enak banget Pak sebenarnya. Kalau kita ngerti zakat itu enak kan orang kaya sebetulnya. Ya, sebelum yang miskin. Baik, kemudian syarat yang terakhir ini yang paling penting sebelum saya tutup masjid. Itu adalah apa Pak? Syarat yang terakhir itu adalah al-milkut tam. Al-milkut tam itu kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna itu maksudnya apa? Secara identitas itu adalah harta kita, satu. Yang kedua, kita bebas menggunakannya kapan saja tanpa izin pada siapapun. Ini syarat yang harus dengan ingat-ingat, karena ini akan membantu Anda untuk memahami harta itu bisa atau tidak. Maka ketika harta itu walaupun harta sampean tapi sampean tidak bisa bebas menggunakannya, berarti jenengan belum kena zakat. Contoh yang paling gampang piutang. Saya piutangkan kepada saya pinjamkan ke beliau 100 juta misalnya Pak. Setahun kemudian saya zakati nggak uang saya 100 juta lebih itu? Kenapa? Karena kepemilikan saya terhadap piutang itu tidak sempurna. Ya, boleh nggak saya gunakan 100 juta itu seenak saya sendiri? Nggak bisa, orang sudah berpindah kepemilikan. Maksudnya hak kelola penuh. Kalau harta 100 juta itu hilang, siapa yang menjawab? Saya atau dia? Dia.
Kalau harta 100 juta itu berkembang jadi 110 juta, yang 10 juta punya dia, punya saya, punya dia. Oleh karena itu yang wajib menzakat siapa? Maka ini yang membedakan konsep kita dengan lembaga-lembaga zakat yang ada pada umumnya. Di kajian kita Pak, piutang itu termasuk item yang tidak perlu dizakati. Wah, saya presentasi di sini biar mau saya sempurna Pak. Wah, sampai ngomong kajian. Piutang itu yang wajib dizakati yang pegang duit itu. Ya. Kenapa? Karena kepemilikan kita terhadap piutang itu tidak sempurna. Walaupun itu ada khilaf ya, kita sebagian buah mengatakan piutang itu dibagi dua. Ada yang yurjasadadu, ada yang lain yurjasadadu, ada yang diharapkan akan dilunasi, ada yang tidak diharapkan. Kalau ada harapan dilunasi maka dia dizakati, kalau enggak ya. Tetapi setelah kita lakukan kajian mendalam, piutang itu tidak memenuhi kriteria ambitutang kepemilikan sempurna, yang itu merupakan syarat yang disepakati oleh semua fuqaha Islam. Semua fuqaha Islam sepakat harta hanya dizakati kalau kita memilikinya secara sempurna. Itu satu, piutang ya. Yang kedua, sampai punya saham di suatu perusahaan. Ini yang juga masih banyak salah ya. Kalau boleh dikatakan itu ya, itu seperti kritis kita apa bukan salah ya, ini belum tepat ya. Saya punya saham misalnya di Arafah senilai 200 juta. Itu nanti di akhir tahun duit 200 juta saya itu yang menzakati saya sebagai investor atau Arafah sebagai perusahaan. Kita lihat saja siapa yang memiliki harta itu secara sempurna. Dalam arti siapa pihak yang dengan bebas bisa menggunakan harta tersebut tanpa izin siapapun. Saya sebagai investor Pak, uang 200 juta itu bisa nggak saya gunakan seenak saya sendiri? Tahu-tahu saya perlu untuk anak saya berobat terus saya ambil gitu, tanpa minta persetujuan investor-investor yang lain. Oh nggak bisa Pak, nanti kita bisa diperkarakan secara hukum, bisa dituntut gitu. Kenapa? Karena duit itu sudah berubah statusnya dari kepemilikan yang tidak sempurna, yang sempurna menjadi tidak sempurna ya. Nah ini syarat yang sangat penting untuk jenengan semua pahami, bahwa zakat itu hanya diwajibkan pada harta yang kepemilikannya sempurna. Jadi saya ulangi ya, jenengan itu secara syariat baru disebut kaya kalau jenengan punya 4 kriteria. Kaya dalam arti kena zakat. 1, apa tadi? Hartanya halal. 2, sudah mencapai nisab. 3, apa? Sudah mencapai haul. 4, dimiliki dengan kepemilikan sempurna, dan syarat yang keempatnya adalah syarat yang disepakati oleh semua orang. Baik, saya lupa ada satu poin lagi Pak, mohon maaf ya, tapi ini harus saya sampaikan. Dalam kajian kita Pak, objek wajib zakat itu bukan hanya personal biasa. Jadi personal atau dalam bahasa Arab disebut dengan syakhsiyah itu ada 2. Ada syakhsiyah tabi'iyah, ada syakhsiyah i'tibariyah. Syakhsiyah tabi'iyah itu adalah personal biasa ya. Ustaz Abu Dasa, ahli siapa tadi? Talqis. Ustaz Bulan itu adalah personal biasa. Ahmad, Zaid, Amr, orang kaya itu personal biasa. Tetapi dalam kajian kita yang termasuk kena wajib zakat itu ada yang disebut dengan syakhsiyah i'tibariyah atau personal artifisial atau lembaga atau badan hukum Pak. Badan hukum ini dalam kajian itu termasuk syakhsiyah yang dia terkena wajib zakat. FKAM misalnya, itu personal. Atau apalagi Yayasan Yasmin itu personal. Atau PT Bimoli Indonesia itu personal. Dalam kajian kita, zakat itu tidak hanya berlaku pada personal manusia, tapi juga berlaku pada personal yang sifatnya lembaga hukum, selama dia punya keuangan yang memenuhi 4 kriteria tadi. Hartanya halal, sudah mencapai nisab, kemudian apa? Sudah 1 haul dan dimiliki dengan kepemilikan sempurna, maka dia kena wajib zakat. Jangan tidak percaya ya. Kata BNI Arafah itu Pak, DKM masjid-masjid itu yang nabung-nabung uang di sana itu nilai kasnya ratusan juta Pak. Dan saya ingin menghimbau dan mungkin juga bertanya, pernahkah para takmir masjid itu berpikir
bahwa itu termasuk harta yang wajib dizakat. Termasuk, mohon maaf, pondok pesantren termasuk lembaga non-profit. Selagi kekayaan dia itu berkaitan dengan 4 kriteria tadi, maka dia wajib berzakat. Karena dia termasuk syakhsiyah iktibariyah. Jangan tahu kemarin Ustaz Jihad kunjungan ke Malaysia, di sana ada satu pesantren Quran, itu nilai keuntungannya per tahun dari pesantren itu tidak kurang dari 100 M keuntungannya. Yang seperti yang bilang nggak wajib zakat, alhamdulillah. Dalam kajian kita Pak, zakat itu berlaku bukan hanya pada syakhsiyah atau bi'iyah, tapi juga berlaku pada syakhsiyah iktibariyah. Dan yang ngeri lagi Pak, ini yang saya kasih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Ma khalaqat shadaqatun malan illa afsadatuhu." Tidaklah harta zakat itu masih bercampur dari suatu harta belum dikeluarkan, kecuali akan membuat harta itu rusak. Rusak itu bagaimana? Keberkahan hilang, dikitnya banyak, tapi membuat kita sengsara, kan bisa kayak gitu. Ya, kaya tapi terus nanti motornya lah yang kecelakaan lah, yang anak terlibat narkoba dan lain sebagainya. Atau kalau kita punya pesantren Pak juga misalnya ternyata anak-anak kita sulit dikendalikan. Mungkin ya salah satu yang harus kita koreksi kalau kita punya lembaga yang maju dan punya nilai profit yang baik seperti itu. Coba antum yang harus zakat. Karena berdasarkan kajian kita, zakat itu tidak hanya berlaku pada syakhsiyah qabiliyah, personil berupa manusia, tapi juga berlaku pada syakhsiyah iktibariyah. Dalilnya apa tentu tidak akan cukup kalau saya bahas di sini. Cuman yang jelas itu di zaman salaf syakhsiyah iktibariyah itu sudah ada. Ya, jadi intinya begini, dalam hadis disebutkan, ini menegaskan ya bahwa zakat itu urusannya dengan harta, tidak ada urusannya dengan status orang yang punya. Maksudnya bagaimana? Ada anak yatim Pak, dia ditinggali warisan oleh orang tuanya duit 500 juta misalnya. Yatim itu kan belum balik Pak. Secara mukallaf, dia mukallaf atau bukan? Dia bukan mukallaf, tetapi hartanya tetap wajib dizakati. Kenapa? Karena oleh walinya ya tentunya. Karena zakat itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Ada orang yang kaya raya hartanya triliunan, tahu-tahu dia stres dan gila. Dia mukallaf atau tidak? Enggak mukallaf kok gila. Tapi hartanya dizakati atau tidak? Tetap dizakati. Ini semakin menguatkan bahwa harta itu tidak berkaitan dengan status personalnya, tapi berkaitan dengan harta itu sendiri. Selagi yang punya adalah seorang muslim. Ada harta warisan belum dibagi, ini sering terjadi. Nilainya ratusan juta belum dibagi sampai bertahun-tahun. Itu syakhsiyah iktibariyah. Kalau belum jenengan bagi-bagi itu mestinya itu tiap tahun kena zakat terus itu. Ya. Makanya Nabi SAW atau ada dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kuluhu shadaqah." Putarlah duitnya anak-anak yatim itu supaya dia tidak habis dimakan zakat. Ya, ini tentang masalah iktibariyah, syakhsiyah iktibariyah. Bahkan dengan kalau baca jurnal Basnas ya, ketika Basnas membahas tentang kewajiban zakat untuk perusahaan, itu salah satu dasar hukumnya adalah karena perusahaan itu adalah syakhsiyah iktibariyah, ya, personal yang bersifat artifisial, yang bersifat bukan orang, tetapi dia punya nama, ada identitas, punya rekening, bahkan negara itu juga wajib berzakat sebenarnya dalam kajian kita. Bahkan status agamanya pun itu juga ketahuan. Suatu yayasan, itu yayasan Islam atau tidak itu kan ketahuan. Yayasan Dewan Dakwah itu sudah Islam. Tapi kalau YGPI misalnya, Yayasan Gereja Protestan Indonesia, itu kan jelas bukan Muslim. Nanti pembahasan panjang, mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, masa lembaga kok berbagi kewajiban syariah? Emang lembaga itu wajib sholat? Kalau puasa memang lembaga itu wajib puasa? Oh, itu suruh zakat nenek-nenek wae sampai lagi ya." Jawabannya adalah gampang saja begini Pak. Sekarang saya tanya ya. Oke, kalau kita katakan lembaga itu tidak terkena hukum syariah ya,
jenengan sebagai yang punya suatu lembaga berani tidak pinjam dana riba untuk membiayai lembaga saya dengan alasan hanya pinjam lembaga. Lembaga kan bukan lah. Kenapa kalau urusan larangan syariat sampai berlakukan, tapi urusan kewajiban tidak sampai berlakukan? Ya, ini salah satu jawabannya. Nah ini ada beberapa kisah juga di zaman salah bahwa di zaman dulu itu saksi iktibariah itu juga sudah ada dan juga diakomodir dengan saya. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, mungkin saya terlalu cerewet berpanjang lebar bicara kepada jenengan. Yang jelas saya bermimpi mudah-mudahan udahlah nggak usah ngomong yang muluk-muluk dulu. Kalau di sekitar kita zakatnya itu sudah berjalan dengan baik saja, Pak pengelolaannya benar, wah itu kita sudah bahagia sekali. Dan insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat Muslim yang maju. Caranya bagaimana? Cara yang paling real untuk memberikan zakatnya satu, belajar fikih zakat. Juga sedikit yang besar dengan bisa belajar fikih zakat seperti apa. Yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah belajar akuntansi zakat. Alhamdulillah kita sudah dapat sertifikatnya Pak, dan itu insya Allah diakui. Kalau dengan belajar sama kita, insya Allah dalam waktu 32 jam sampean akan bisa menghitung zakat perusahaan seperti apapun, perusahaan modern maksud saya. Yang ketiga, langkah memberikan zakat itu adalah dengan membuat lembaga zakat. Yang keempat, dan ini yang mungkin kita cita-citakan bersama, dia harus menjadi produk undang-undang yang diberlakukan melalui pemerintah. Nah, ini insya Allah langkah-langkah real menuju penerapan zakat yang dia akan membawa nilai peradaban yang sangat tinggi. Dengan zakat umat Islam akan maju, dengan zakat umat Islam akan bermartabat. Sebaliknya, ketika zakat ini ditinggalkan, apa yang terjadi Pak? Kita ini hidup di negeri yang kaya raya, tetapi di saat yang sama ironi kita lihat di mana-mana. Semoga rezeki ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Bakar Al-Juri yang Taala atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semua. Kemudian yang selanjutnya